Tidak sedikit dari kita bertanya, mengapa Kementerian Agama hadir menjadi salah satu kementerian yang mengelola pendidikan di Indonesia? Mengapa muncul madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang kian berkembang pesat? Ada sejarah panjang di balik hadirnya Kementerian Agama di Indonesia. Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Kita coba mundur sejenak pada masa ketika Jepang menduduki Indonesia. Jepang menawarkan untuk mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan dan meminta para pejuang bangsa Indonesia untuk membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI berisikan anggota yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok agama. Kedua kelompok yang berbeda ini menyebabkan ada dua pilihan dasar Indonesia, yaitu Indonesia didirikan atas dasar agama atau atas dasar negara. Pertentangan dua kelompok besar ini makin lama makin menguat dan hampir saja deadlock di dalam BPUPKI. Akhirnya bertemulah kesepakatan antara kelompok agama dan kelompok nasionalis, yaitu Indonesia berdasarkan Pancasila dengan rumusan Piagam Jakarta yang diputuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah berhasil menemukan titik terang dengan Piagam Jakarta untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara, tantangan lain muncul saat perumusan Pancasila. Namun, dari Pancasila inilah, Kementerian Agama hadir dan menjadi jembatan emas kelahiran negara Republik Indonesia. Pancasila berdasarkan Piagam Jakarta ini menetapkan sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sila-sila yang lain sama dengan Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Namun ternyata setelah ketok palu ini ada tokoh dari Sulawesi Utara bernama Latu Harahari mendekati Bung Karno. Bung, kalau sila pertama ada tulisan kewajiban menjalankan syariat Islam, kami nggak setuju. Kami dari Timur tidak siap bergabung dengan Republik Indonesia. Kalau itu dipaksakan, kami nggak bergabung. Maka mohon tulisan itu diubah. Akhirnya demi bangsa dan negara, Bung Karno dengan kepiawaiannya luar biasa melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama. Di situ ada Bapak Kiai Haji Wahid Hasim, ada Bapak Kiai Haji Agus Salim, kemudian ada Bapak Kasman Singodemujo dan sebagainya. Bung Karno bicara dengan mereka. Bung Karno punya ide, begini saja, sila pertama kita coret 7 kata dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan konsekuensi, nanti umat Islam kita berikan satu kementerian yang tugasnya adalah untuk menjamin pelaksanaan syariat Islam. Sepakat bahwa 7 kata sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dicoret, diganti dengan ketuhanan Maha Esa, dengan konsekuensi didirikan Kementerian Agama. Lalu, mengapa Kementerian Agama juga mengelola pendidikan? Sejarah awal Kementerian Agama pada saat itu memiliki 4 fungsi utama, yaitu pendidikan Islam, pernikahan, peradilan, dan haji. Dari situ, pendidikan Islam terbagi menjadi pendidikan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam yang berkembang hingga saat ini. Pendidikan Islam inilah cikal bakal yang melahirkan Kementerian Agama. Maka berdasarkan para perjuangan pendiri bangsa, dan ini benar-benar sebuah sejarah yang luar biasa, karena Kementerian Agama ini kesepakatan para pendiri bangsa melahirkan Republik Indonesia. Sekali lagi, Kementerian Agama lahir menjadi jembatan emas untuk melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia.
Maka bagi pejuang-pejuang madrasah, warga madrasah perlu memahami ini, dan kita nggak mungkin mengkhianati para pendiri bangsa yang telah mendirikan negara Republik Indonesia penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Toleransi kesepakatan di antara mereka telah membuahkan dan melahirkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengingat sejarah, diharapkan kita sebagai keluarga besar madrasah dapat memperkokoh perjuangan demi masa depan yang lebih baik.